Salam sehat. MSCI Global Index video yang kedua, Rabu 12 Februari 2025. Nah, kita lihat data. Kalau tadi di video pertama kita lihat announce, pengumuman dari MSCI. Nah, kita lihat data atau posisi harga, posisi persentase kenaikan, ya, posisi asing, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ya, jadi del atau add, ternyata yang menarik apa? Cuma satu yang di add, ya, yaitu Clio. Jadi kita ingin saksikan hari ini pengaruh pengaruh MSCI terhadap Clio, ya. Karena kebetulan satu-satunya emiten yang di-add di MSCI, pendatang baru ya. Seperti INKP, MDKA di-add sih di small cap, tapi dia delete dari big cap. Jadi semacam bad news ya, karena dia di delete dari big cap ke small cap. Unilever bisa bikin new low. Ya, ini kemarin udah bikin new low. Hari ini akan bikin new low lagi. Disclaimer on ya. Siapa tahu ada bandar lokal yang mau kerek. Tapi ini berdasarkan data yang ada saat ini ya. INKP juga bikin new low. Ingat, new low ini dalam arti rentang 3 bulan ya, atau tepatnya MA60, jadi 60 hari. Jadi dia dalam 60 hari ini dia bikin new low. Kemudian ERA ya, yang bikin new low. Jadi benang merahnya kita pantau Clio. Ya, hari kemarin tidak ada yang hijau untuk emiten terkait dengan MSCI. Valuasi juga sama ya, relatif sama dengan hari sebelumnya, bahkan mungkin turun. Nah, kita ingin lihat asing. Asing ternyata suka di Wika. Ya, suka di Wika. Ini hari Selasa kemarin. Ini akum asing rentang 5 hari. Ini rentang 20 hari. Kemudian yang disukai asing juga Clio, walaupun dikit persentasenya, jadi di bawah 1 digit, 4%, 9%, di 5 hari kerja, di 20 hari kerja. Ya. Nah, ini intinya posisi asing kemarin 5 hari dan 1 bulan atau 20 hari tepatnya. Ya, itu nah, ini kinerja selama, kalau ini 1 hari kemarin, hari Selasa, ini kinerja 5 hari, tidak ada yang hijau. Paling parah Wika. Kemudian kinerja 1 bulan atau 20 hari, ini kinerja 3 bulan atau 60 hari. Memang Clio menempati urutan yang pertama, hijau sendiri istilahnya. Nah, itu ya. Kemudian free float
itu paling kecil Wika, disusul oleh Cleo, disusul oleh Unilever, BCPR, ya, dan seterusnya. Kemudian valuasi, MDKA ini sebetulnya secara valuasi memenuhi syarat ya. Secara likuiditas memenuhi syarat. Jadi kalau kita mau jual beli, mau jual berapapun istilahnya, kalau 1M satu hari bisa. Tapi nggak tahu ada alasan apa, mungkin ada alasan dibalik penghapusan MDKA dari Big Cap. Terus ya, kalau BCPR memang kecil, valuasinya MTDL juga kecil. Ya. Tapi untuk yang small cap kita nggak punya data, yang big cap juga kita nggak punya data, jadi kita manual. Di tiap kita ada rebalancing kita catat. Ya, jadi itu keadaan emiten yang terkait dengan MSCI atau rebalancing MSCI yang di-announce hari ini. Inilah keadaannya, keadaan emiten. Ya, coba kita lihat chart secara sekilas ya. Secara sekilas, ini Cleo ya. Cleo memang dia strong uptrend. Kalau sudah dicabut, padahal kita tuh Soeharto itu sekian sakit itu. Ada gangguan, ada noise ya. Oh ya, sebentar saya cari data dulu. Saya post dulu ya. Nah, ini Cleo ya. Chartnya memang super bagus dari waktu IPO sampai sekarang. Jadi super strong uptrend ya. Ini 2018 ya. Juni 2018 dia IPO. Ya. Itu chart di Cleo ya. Yang jadi andalan hari ini adalah Cleo, di mana pasar bursa kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, Cleo apakah dia akan membuat all-time high? Ya, kita let's see. Terus yang lainnya, ya kita mulai dari yang di Dell ya, di Big Cap, INKP. INKP dalam chart 1 tahun. Ya, tunggu sebentar. Nah, memang dia bikin new low dalam range 60 hari. Ya, ini gambaran INKP. Ya, dekat-dekat support lah ya. Dekat-dekat support. Nah, ini jelas akan membuat secara logika akan membuat new low dan mendekati support ini. Ya, karena di Dell dari Big Cap ya jangan main-main dengan asing. Karena ternyata bursa kita ambrol karena juga asing. Nah, kalau kita ke MDKA ya. MDKA ya. Nah, ini sebetulnya udah mencoba reversal karena sebetulnya ada good news, yaitu commodity gold atau emas membuat ATH, tapi sahamnya tidak membuat ATH. Lucu ya. Jadi tidak sebanding dengan harga komoditasnya yang membuat ATH. Ya. Ini coba sebenarnya disupport juga. Ya. Jadi untuk hari ini hindari MDKA, walaupun sentimen emas all-time high, tetapi tidak mendukung news dari MSCI bahwa detail dari Big Cap mencoba reversal udah ya sebetulnya.
Apa akan membuat ayunan? Ya, let's see. Tapi yang jelas hindari dulu. MDKA, ya udah, NKP, Cleo sudah. Nah, kita lihat yang detail di small cap, yaitu BJBR, ERA, MTDL, dan Wika. Pertama, BJBR, kurang menarik sih BJBR sebetulnya. Secara ya valuasi maupun ya karena mendingan yang lain, saham yang lain ya, karena ini saham pemerintah daerah. Nah ini ya, mencoba membuat triple bottom triple bottom ya. Ya hari ini ya, ini chartnya ya, hari ini dia di Dell dari small cap ya. BCTM udah duluan di Dell dari small cap, hari ini nyusul BJBR ya. Itu chart dalam 1 tahun. ERA ya, ini membuat new low juga ya, disupport juga sebetulnya ya. Itu gambaran ERA sekilas ya. Hari ini jelas akan bikin new low lagi. Kemudian MTDL ini sebenarnya saham bagus, punyanya Metro Data ya MTDL sini berusaha bertahan ya, ini sideways dalam minggu-minggu ini, akhir minggu ya, dalam 20 harian kerja ya. Tetapi hari ini dapat sentimen negatif ya, hati-hati atau abaikan dulu ya. Ini MTDL sebetulnya secara keseluruhan masih strong uptrend ya, tapi dalam chart tahunan ya jelek, nggak kemana-mana harga, bahkan turun. Itu MTDL. Terus yang terakhir Wika, saham sejuta umat, tapi saham publiknya sedikit 9% karena pernah RI waktu suspend, jadi bahkan RI saat suspend, aneh sebetulnya. Jadi harga melorot tanpa kita bisa jual. Nah ini ya, bikin new low dalam rank waktu ini ya, ini suspend ya. Nah, ini mungkin RI di sini nih, saya lupa tanggalnya. Nah, hindari dulu Wika selama ya sampai dengan Maret awal. Nah, baru kita boleh pantau-pantau Wika, MTDL, ERA, dan BJBR. Nah, BJBR abaikanlah ya. ERA, MTDL, Wika. Mungkin ya INKP, MDKA boleh kita perhatikan, tetapi setelah MSCI berlalu, yaitu tepatnya awal bulan depan, Maret ya, itu entah hari apa, pokoknya awal Maret di hari kerja bursa. Nah itu ya sekilas chart MSCI Global Index, baik yang di ED maupun di Dell. Benang merahnya Cleo. Salam sehat.